Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dwi Sadewo dari Prodi Sistem Informasi dari kelas MA3 SI. Di sini saya akan membuat video tentang membuat topologi jaringan yang memiliki 6 divisi, yang masing-masing divisi itu bisa terhubung. Jadi langkah pertama itu kita memerlukan si PT router sebanyak 6 buah. Router apa cong anjing? Salah lagi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dwi Sadewo dari Prodi Sistem Informasi dari kelas MA3 SI. Di sini saya akan membuat topologi jaringan yang memiliki 6 divisi dan masing-masing divisinya bisa terhubung. Jadi langsung saja ke langkah pertamanya itu. Langkah pertama kita memerlukan 6 buah PT router. Di sini satu, terus dua. Di sini untuk PT router 3, di sini PT router 4, dan di eh, dan di sini untuk PT router 5, terakhir PT router 6. Jika sudah ada 6 router seperti ini, kita memerlukan satu router utama yang akan menjadi penghubung dari router-router yang lain, yaitu PT router MPT di tengah-tengah. Kemudian dari oh maaf salah, ini PT ini router biasa, jadi salah, kita ganti, maaf. Untuk menghubungkan dari 6 router ini kita memerlukan router MPT di sini sebagai pusatnya. Kemudian setelah semua router sudah ada 7 buah seperti ini, kita memerlukan switch MPT. Switch MPT di sini satu. Di sini untuk divisi yang kedua, setiap divisi masing-masing memiliki satu router dan satu si switch. Di sini tiga. Oke, terakhir di sini. Kalau sudah ada switch, kita memerlukan sebanyak 12 buah PC. Karena satu divisi memiliki dua PC yang berbeda. Oke. Oke, setelah sudah ada 12 buah PC, di sini kita akan menghubungkan si PC ke switch dengan menggunakan ini kabel yang cross. Jadi kita langsung menghubungkan yang menggunakan kabel otomatis. Oke. Nah, kalau semua PC sudah terhubung oleh switch, kemudian kita hubungkan switch dengan si router. Sama, masih menggunakan kabel yang biasa. Dari switch kita menghubungkan ke router, yaitu kalau di sini saya dari switch ke router menggunakan port 1/0 semuanya. 1/0. Oke. Port 1/0.
Jadi semua router yang ke switch kit di sini saya menggunakan port 1/0. Oke, setelah sudah terhubung di sini, dari si router ke switch kan sudah terhubung, jadi kita tinggal menghubungkan dari router ke router utama. Di sini saya menggunakan port 0/0. Oh, maaf sebelumnya. Sini harusnya kita buat si ini kan tadinya belum ada port untuk dari ini, jadi kita tambahkan portnya itu, yaitu port di sini yang CFE sebanyak 6 buah. Sini satu, sabar. Di sini satu. Oh, di sini kita matikan dulu si port kita matikan dulu. Di sini kita matiin di sini. Oke, kalau udah matiin kita bisa tambahkan port sebanyak 6 buah. Satu, dua, tiga, empat. Maaf. Oke, udah. Jika semua port sudah terpasang, kita udah nyalain, terus kita hubungkan dari router sini ke router utama. Di sini saya menggunakan port 0/0. Oh, maaf. Oh, ada kesalahan di sini nampaknya. Sepertinya ada kesalahan. Di sini kita hapus yang ini. Di sini saya salah masukkan port, seharusnya yang CFE. Ya, oke, on. Oke, kita masukkan port ke 0/0 ke 0/0. Oh, berarti kesalahannya ada di sini. Ini bukan saya salah masukin portnya berarti. Ini harusnya dia fast ethernet, tadi itu ether bukan fast ethernet, jadi harus masukin yang ini. Kita onin lagi. Terus kita back. Kan ada 0/0 tadi. Fast ethernet 0/0. Nah, di sini kan udah ada fast ethernet 5/0 tadi, itu bukan 5/0, jadi salah. Di sini kita pakai yang 1/0. Jadi saya di sini berurutan untuk masukin portnya agar saya tidak bingung. Dari 0/0, sini 1. Jadi di sini 0/0, di sini 1/0, di sini 2/0. Di sini harus 2/0. Oke. Di sini saya masukkan di port 3/0. Sini 4/0. Dan di sini 5/0. Oke. Good. Jika topologi sudah seperti ini, semua sudah terhubung oleh kabel, kita selanjutnya kita config si router ini. Kita config yang menuju si switch, yaitu kan tadi saya switch menggunakan port 1/0, berarti di sini kita masuk ke config, terus kita ke fast ethernet 1/0. Di sini jangan lupa kita on kan. Kemudian kita masukkan IP-nya itu. IP-nya itu 172.16.28.1. Untuk ininya subnet max-nya kita pakai 255.255.255.192. Oke. Sini harusnya kita di sini hijau. Nah, kan benar di sini hijau. Kita lakukan semua router seperti itu, tapi kita bedakan di si IP-nya doang. Kita masuk di 1/0, kita onin.
Terus kita masuk di 172.16.28.65. Terus subnext box-nya di sini itu masih sama 255, 255 dan 192. Oke, sudah. Seharusnya dijawab. Oke, benar. Kemudian di router selanjutnya kita masih seperti sama. Device Ethernet 1/0, kita onin portnya dulu, jangan lupa. Terus kita masukkan IP-nya 172.168.129. Di sini subnext box-nya berbeda di 255. Kan tadi belakangnya 192, kita di sini memakainya 224. Oke. Langkahnya masih sama, 1/0, kita onin portnya. Kemudian IP-nya kita masukkan 172.116.28. IP-nya itu 28.161. Di sini subnext box-nya kita berbeda lagi. Di sini kita pakai yang 240. Oke, benar. Kita nyalain lagi si config, terus di 1/0 kita onin, terus IP-nya kita masukin 172.16.28.175 177 255.255.255. Terus 255 berarti subnext box-nya kalau 177 itu kita pakainya di 248. Config masih sama 1/0, kita onin, kita masukin 172.16.28.185. Ya, 185. Si subnext box-nya 255 248. Oke, semua udah terisi. Di sini kemudian kita langkah selanjutnya itu kita isi si IP di PC-nya masing-masing. Oke, di sini kita masukkan IP PC-nya, kita ke desktop, terus config IP. Kita masukin di sini 172. 16.28.2. 172.16.28.2. Oke. Di sini pakai subnext box-nya sama 192. Nah, di sini kan si apanya? Gateway-nya kita samakan tadi yang di si router yang di divisi ini. IP-nya yaitu 172.16.28.65. titik 1, maaf. Oke. Di sini dia udah punya IP-nya. Kemudian kita sama langkahnya ke desktop, terus ke IP konfigurasi, kita masukkan IP-nya 172.16.28. Di sini 28, kita 283. 255
192 192 172 16.28.65. Oke. Sini kita masukkan IP-nya. Pokoknya caranya sama semua untuk masukin IP. Kita masukin IP yang di divisi 2 172.16.28.66. Berarti IP-nya karena si gateway-nya itu 65. Di sini gateway-nya subnext max-nya 255 192, gateway-nya 172.16.28.65. 172.28.66 berarti segini bisa 67. 255 192 65. Satu 172.16.28.1.28.130. Gateway-nya itu di 255. Kita pakai yang 224. 172.16.28.129. Di sini sama, masih. Pokoknya caranya sampai PC akhir cuma masukin IP yang sudah tertera di modul 172.16.28.131. 255 124 192 172 16 28 di sini 129. Satu 172.16.28. Di sini belakang IP-nya itu 162 karena si gateway-nya 161. Subnext max-nya kita pakai 255, belakangnya itu 240. 172.16.28. Angka terakhirnya tadi kan saya bilang 161 ya, karena si gateway-nya 161. Desktop config IP 172.16.28.163. Di sini gateway-nya itu pakai 240. 240. Di gateway-nya 172.16.28.161. Kita ke desktop, masih sama caranya 172.16.28. Kita pakai di 178.
Untuk subnet max-nya kita pakai yang di belakangnya itu apa sih? Untuk subnet max-nya kita pakai yang belakangnya itu pakai di 248. Gateway-nya di 172.16.28, belakangnya itu 175. Bukan, salah, bukan 175, 177. Masih sama di sini, masih desktop IP 172.16.28. 72.16.28 179. Gateway-nya 25.248. 172.16.28.177. Oke. Dua 16.28.186 248. Di sini gateway-nya itu pakai 172.16.28.185. 28, iya benar, 185. Kita ke desktop, config 172.16.28.187 255.248 172.16.28.185. Oke. 185. Oke, di sini kan IP-nya sudah terpasang semua. Jadi masing-masing PC udah memiliki IP dan gateway-nya masing-masing. Di sini kita bisa ngetes, kita ping menggunakan ini pesan di sini. Kita ping satu-satu dari sini ke sini. Sukses berarti IP-nya benar. Sini sukses. Berarti kita lihat gini. Kita ping di ini dengan ini. Sukses, oke. Ini sukses. Sukses. Oke. IP-nya sukses semua. Kok Oke, karena di sini sudah sukses semua, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu config si routernya ini menuju router utama. Yang pertama-tama itu yang kita perlu kita config di sini, yang router yang pertama di divisi 1,
kita masuk ke fast Ethernet 0 per 0 karena di fast Ethernet 0 per 0 itu menghubungkan antara router dan si PT MPT. Kita onin dulu portnya. Oke, udah on. Di sini IP-nya kita masukin 172.16.28.194. Pakai itu ya untuk 255.255.255.252. Semua cara ini berkala gitu. Jadi konsisten caranya, cuman kita ganti si IP-nya doang. Untuk caranya tetap sama. Di sini kita masukkan IP di router kedua yang di divisi 2 itu 172.116.28.198. Untuk si subnext max-nya kita pakai 252. Oke, on. Di sini kita onin lagi, caranya masih sama, di VSAT 0 per 0 kita onin, terus 172.16.28.202. Oh maaf, kenapa ini salah? 172.16.28.202. Belakangnya kita pakai 155.255.252. Fast Ethernet 0 per 0 kita onin. Ini di divisi keempat kita pakai IP-nya itu 172.16.28.210. Kita pakai titik 206. Tetap sama, subnext mark-nya itu di 252. Kita onin portnya, kita masukkan IP yang di divisi 5 172.16.28.210. Tetap sama, pakai 252. Nah, di router terakhir masih sama caranya. Fast Ethernet 0 per 0 kita onin, IP-nya kita masukin 172.16.28. Maaf, itu bukan titik, salah. 216.28.214. Subnext max-nya masih sama di 252. Oke. Kan sudah kita config semua dari router divisi ke router utama. Tapi kenapa ininya belum on? Karena di router utamanya masih belum kita config. Kita config dulu di router utamanya. Kita masuk di VSAT 0 per 0 untuk nyalain si port dari router divisi 1 ke router utama. Kita onin dulu. Kita masukin IP-nya itu 172.16.28.193. Untuk 255.252. Untuk subnext max-nya pakai 252. Nah, kalau udah di onin dia pasti akan langsung hijau karena si port untuk dari jalur utama ke si divisinya sudah kita onin, pasti akan hijau. Kita onin juga di sini, kita masukin 172.16.28.197. Masih sama 252. Oke. Terus langsung ke 3.0. 3 per 0. 3 per 0 itu untuk menghubungkan si router utama ke divisi 3 172.16.28.201. Masih pakai 255, terus ke fast Ethernet 4 per 0.
255, sakenya 252. Yang terakhir, oh maaf kita belum onin, hampir lupa. Kita onin dulu. Oke, udah. Kita onin. Untuk IP-nya yang terakhir itu 172.16.209. Oke, benar. Langsung kita exit. Ini udah on. Kenapa ini belum on nih? Kalau belum on berarti saya lupa onin. Di 3/0. Oh, di 2/0. Iya kan, belum. Di sini saya belum onin. Bahkan saya belum masukin IP-nya. IP-nya itu 172.16.28.197. Overlaps. Oh, saya berarti salah masukin IP. Untuk IP di 2/0 itu kita pakai yang 201, guys. Tadi 172.16.28.201. Overlaps. Oh, di sini harusnya yang di 3/0 kita harusnya masukin di IP 205. Pasti di sini juga salah. Oke, benar, di sini saya salah. Di sini harusnya kita masukin di 209. 209. Enter. Sini kita 213. 213. Enter. Ini udah keganti 209. Di sini kita pakai di 205. 2/2-nya itu 201. 11.28.201. Saya sudah on semua. Sini udah ada IP-nya 201. Kemudian kalau IP-nya sudah terpasang, sudah terkonek semua dari router utama ke router si divisi, kita lanjut routing di router divisi lagi, terus kita ke routing statik. Nah, di sini kita masukin si networknya itu untuk yang si router pertama. 172.16.28.64. Oke, sebenarnya saya jelasin dulu kenapa di sini kita pakai titik 64. Di topologi ini kita kan memiliki 6 network. Yang pertama itu network 172.16.28.1
28.0, kemudian yang kedua itu 64, yang ketiga itu 128, yang keempat itu 160, yang kelima 176, terus yang terakhir itu 184. Jadi masing-masing divisi itu memiliki networknya sendiri. Nah, di divisi 1 dia memiliki networknya itu 28/0. Kalau untuk routing di router tersebut, kita tidak perlu masukin si networknya si router sendiri. Jadi di sini kita nggak pakai 28/0, kita langsung lengkap ke 28/64. Jadi semua router kayak gitu. Jadi si router divisi masing-masing itu tidak akan masukin networknya sendiri. Jadi networknya sendiri itu akan dilengkap. Untuk di sini kita lanjut di subnet max-nya itu di 255.255.255. Jangan lupa kalau network 0 itu dia pakainya 192, kalau network 64 masih sama 192. Terus kita di ininya via-nya itu atau jalur penghubungnya itu kita akan nentuin lewat mana. Nah, di sini kita akan lewat di 172.16.28.193. Kalau udah kayak gini kita langsung add. Nah, kita ganti. Kan tadi udah 64, sekarang kita ke 128. Subnet max-nya kita ganti ke 224. Oke, saya lanjutkan penjelasan saya yang tadi itu yang soal si subnet max-nya ini. Kenapa si 0 itu pakainya belakangnya 192? Karena dia per 26. Kalau si 28 ini pakainya per 27, jadi subnet max-nya 224. Kalau 160 dia makanya per 28, berarti subnet max-nya itu dia pakainya 240. Kalau 176 per 29, kalau 29 itu per subnet max-nya belakangnya itu di 248. Penjelasannya seperti itu, kenapa si subnet max-nya berbeda-beda di angka belakangnya. Kalau di sini 128 sudah, kita lanjut ke 160. Jangan lupa subnet max-nya kita ganti ke 240. Add. Nah, kalau 240 dia bakal per 28. Terus kita ganti ke 176. Networknya kita ganti juga ke 248. Di sini akan per 29 karena kita pakai di belakangnya 248. Yang 84 juga sama karena dia pakai 248. Si subnet max-nya pasti pernya akan per 29. Oke, di sini statiknya udah jadi di router yang pertama atau divisi yang pertama. Kita lanjut ke divisi yang kedua. Kita di statik. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk routing di router tersebut atau router sendiri, kita tidak akan masukin si network yang punya miliknya dia sendiri gitu. Karena di sini router 2, berarti dia networknya itu 64. Berarti kita nggak akan masukin network yang titik 64. Kita dari 28.0, terusan max-nya kita atur 192.16.28.192. Via-nya itu dia via 197.172.16.28.197. Add karena maaf, di sini saya salah subnet max-nya, seharusnya 255.255.255.192. Kita add. Oke, udah berhasil. Karena saya bilang tadi dia di divisi kedua dia tidak pakai network yang 64 karena network 64 itu punya dirinya sendiri. Kita lanjut langsung ke network 128. Si subnet max-nya kita ganti juga ke 224. Langsung kita add. Kita lanjut ke 160. Kita ganti ke 240. Kita add.
kita ganti ke 176 248, kita add lagi, terakhir 184, ganti, nggak usah diganti karena sama per 29 juga, 176 dan 184 itu subtract box-nya per 29, jadi nggak usah diganti. Oke, udah. Kita lanjut ke divisi yang ketiga. Sini kita pakai yang statik. Kita masukin networknya 172.16.28.0 255.255.255.192 2.16.28.201. Kita add, kita lanjut ke 64, kita add, nah karena di sini router ketiga berarti kita nggak pakai 128, kita langsung lanjut ke 160. Di sini jangan lupa kita ganti 240. Terus kita ganti ke 76. Subtract box-nya 248. 184. Subtract box-nya nggak usah kita ganti, langsung add. Oke. Lanjut ke divisi keempat. Divisi kelima, maaf. Di divisi kelima juga kita sama. Kita ganti di router statiknya itu, kita tambahin networknya dari 172.16.28.0 255.255.255.92. Via-nya itu dia via 205. Berarti 172.16.28.205. Sepertinya di sini saya ada kesalahan. Kita remove dulu karena di sini saya kelengkapan satu divisi. Jadi seharusnya si statik 2 per di sini via-nya 201 itu harusnya di divisi 3, tapi saya tempatkan di divisi 4. Jadi kita hapus dulu, kita remove. Oke, udah di remove. Kita routing ulang di divisi 3. Maaf ada kesalahan. Untung saya sadar gitu tadi, langsung saya ganti. Jadinya kita pindahan ke divisi 3. 28.1 28.0 255.255.255.192. Via-nya itu 172.16.28.201. Kita lanjut ke 64, kita add lagi 128, kita nggak pakai, berarti langsung 160. Jangan lupa kita ganti di 240. Oke, kita ada 240, kita 76. 48, 248. 184. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah 5. Kita lanjut di statik. Kita routing statik di divisi 4, 172 16.28.0. Masih sama, subnet masnya itu 125.255.255.192. Via-nya itu 172.16.28.205. Kita add,
terus 64 add, kita ganti ke 128, ini juga kita ganti 224 add, karena di sini divisi 4 berarti kita skip di network 160, jadi langsung ke network 176. Di sini kita ganti 248 284 network 248 add. Oke. Kita routing statik di divisi 5 sekarang via-nya itu pakai via 209. 172.16.0.255.255.255 192.16.28.209. Lanjut ke 64, satu dua delapan, kita jangan lupa ganti di 224. Lanjut ke 160, ganti lagi subnet max-nya ke 240. Karena di sini di divisi kelima berarti kita nggak pakai si 176, kita langsung ke 184. Kita ganti ini pokoknya 248. Oke, add hasil. Di sini yang di router terakhir sama kita lakukan konfigurasi statik yaitu 172.16.28.0 255.255.255 192. Kita ganti ke 64 224, kita ganti di 128 160. Karena di sini di router terakhir berarti kita nggak pakai yang 184, kita langsung ke 176 aja. Oke, terakhir dah. Setelah semuanya di routing statik, kita lanjut routing statik di router utama. Sebelumnya saya akan cek dulu, takutnya ada kesalahan. Di sini benar kita pakai di via 193. Oke, benar. Di sini pakai via 197, benar. Via di sini pakai berapa? Di sini pakai 201, benar. Oke, seharusnya benar semua. Kita lanjut routing di statik. Routing statik di router utama atau router MPT. Kalau di router MPT, kita masukin semua network yang tadi. Kan kalau di router divisi, kalau networknya sendiri kita nggak masukin. Nah, kalau di router utama, kita masukin semua network buat ngebaca si jalurnya. 172.16.28.0 pakai subnet max 255.255.255.192. Via-nya itu pakai via 194, berarti 192.16.28.194. Kita add, kita ganti ke 64. 64 via-nya itu 198. Kita add
terus kita ganti 128 di 224. VIA-nya itu kita di VIA 206. 202. Terus kita ke 160, 240 ke 206. Dan terus 176, 48, 248, kita ke via 210. Yang terakhir 184 ke via 114. Add. Oke. Di sini networknya udah kita add semua, 6 network di router utama atau router MPT. Kalau udah kayak gini berarti langsung kita coba tes. Oke, kita hapus dulu yang tadi. Kita delete. Oke, sekarang kita coba ping karena tadi semua sudah kita routing, kita sudah masukin IP statiknya masing-masing. Di sini coba kita ping dari PC 0 ke PC 2, dari PC 2 ke PC 4, dari PC 4 ke PC 10, dari PC 10 ke PC 8, dari PC 8 ke PC 9. Oke, di sini kita udah ping ke seluruh divisi. Kita udah ping muter. Kenapa di sini violet? Karena untuk ping itu kan kita menggunakan jalur baru. Nah, jadi si pingnya ini kita belum membaca jalur baru tahu Oke, karena di sini kita udah ngeping semuanya, ternyata violet. Kita harus lakukan 2 kali ping supaya kita tahu dia violet apa enggak. Oke, di sini sukses. Oke, benar. Di sini sukses. Sukses. Di sini sukses juga. Oke, ternyata yang kita sudah ping semua PC di sini ternyata sukses. Jadi semua divisi bisa terhubung karena ditandai dengan sukses di sininya. Kenapa tadi violet? Tadi tuh violet karena si PC-nya ini belum tahu jalur untuk si PC 0 saya ping ke PC 2 pertama violet karena dia belum mengetahui jalur yang akan dilalui. Jadi pertama violet karena tadi jalur pertama sudah violet, yang kedua karena dia udah tahu jalurnya, dia pasti akan sukses. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.